Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Putri, jurusan Tadris Matematika semester 3A, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Pendidikan Matematika dengan dosen Ibu Messi Octavia, SPD, MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep Euclid serta perkembangannya. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Euclid. Nama Euclid atau Euclides berasal dari Alexandria, Mesir, tanggal lahir sekitar abad ke-4 sebelum Masehi atau diperkirakan hidup pada tahun 330 sampai 275 sebelum Masehi. Kebangsaan Yunani, dikenal atas geometri Euclid, elemen Euclides atau bapak geometri. Adapun sejarah munculnya geometri Euclid. Pada awalnya, geometri mulai dikenal oleh Mesir kuno dalam perhitungan ukur tanah untuk perpajakan. Geometri adalah salah satu ilmu yang tertua. Ilmu yang menyangkut geometri telah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 3000 sebelum Masehi. Pada awalnya, geometri hanyalah menitik beratkan pada jarak, luas dan volume. Tetapi pada abad ketiga, geometri telah diletakkan dalam aksioma Euclid yang disebut geometri Euclid. Geometri Euclid selalu dikaitkan dengan seorang matematikawan terkenal sepanjang abad, yaitu Euclid dari Alexandria, Mesir. Euclid terkenal sebagai bapak geometri, matematikawan kuno yang menghasilkan karya monumental. Karya tersebut adalah The Element. Buku itu menjadi karya terkenal dan akan selalu digunakan sepanjang masa. Sekarang, The Element termuat di dalam buku teks sekolah yang berkaitan dengan geometri dan teori bilangan. Buku tersebut terdiri dari 13 bagian buku. Bagian yang ketiga, pemikiran dan karya Euclid. Yang pertama, The Elements, pendekatan sistematik dan aksiomatik terhadap geometri. Yang kedua, The Data, berhubungan dengan sifat dan implikasi dalam masalah geometris dan terkait dengan jilid keempat buku The Element. Yang ketiga, On the Vision of Figures, menyangkut pembagian bidang geometris menjadi dua atau lebih bagian yang sama atau dengan rasio tertentu. Yang keempat, Cartridge, menyangkut teori matematika cermin, yaitu bentuk gambar pada cermin cekung. Yang kelima, Fenomena, sebuah risalah astronomi bola. Yang keenam, Optik, adalah perspektif awal yang masih bertahan di Yunani, yaitu Euclid mengikuti tradisi Platonis di mana vision atau pandangan tersebut disebabkan oleh sinar diskrit yang berasal dari mata. Hal-hal yang dilihat di bawah sudut yang lebih besar tampak lebih besar, di bawah sudut yang lebih rendah tampak lebih kecil, sementara yang di bawah sudut yang sama adalah sama. Bagian yang keempat yaitu elemen Euclid. Yang pertama, definisi. Definisi adalah kata, frasa atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan atau ciri utama dari orang, benda, proses atau aktivitas. Definisi juga merupakan rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang kedua, aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang diakui kebenarannya tanpa memerlukan pembuktian.
Aksioma merupakan pendapat yang dijadikan pedoman dasar dan merupakan dalil pemula, sehingga kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, atau aksioma yaitu suatu pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan bersifat umum untuk semua cabang ilmu, tanpa memerlukan pembuktian. Yang ketiga, postulat. Postulat adalah asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Postulat merupakan asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Yang keempat, lemma. Lemma merupakan suatu teorema sederhana yang mana dipergunakan sebagai hasil antara dalam pembuktian teorema yang lainnya. Lemma merupakan suatu proposisi atau pernyataan yang digunakan untuk pembuktian pernyataan lainnya. Umumnya tidak ada perbedaan antara lemma dan teorema, namun istilah lemma digunakan untuk mengacu pada sebuah pernyataan yang digunakan sebagai bagian untuk membuktikan sebuah teorema yang lebih besar. Dan yang terakhir yaitu proposisi. Proposisi adalah suatu hasil yang terbukti dan sering menarik. Proposisi merupakan suatu hasil yang terbukti dan sering menarik, tetapi biasanya tidak lebih penting daripada suatu teorema. Itulah penjelasan dari konsep-konsep Euclid serta perkembangannya. Semoga kita semua dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.